Shalom Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur untuk semua anugerah dan kasih Tuhan yang kita terima. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan saat hari ini. Dan kita dibolehkan untuk berkumpul bersama dalam renungan pagi GKI Immanuel Kota Lama 19 Mei 2020. Dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan untuk menjadikan kekuatan, tapi juga pengharapan kepada Tuhan dan kepada Allah pemilik hidup ini. Untuk itu, pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih bagimu ya Allah, pemilik hidup kami, yang sudah menjaga, memelihara, bahkan memberikan kami kehidupan di hari yang baru. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Allah. Kami boleh ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh menikmati satu anugerah lewat nafas kehidupan yang masih kami miliki sampai dengan saat pagi hari ini. Untuk itu, dalam mengawali semua aktivitas kehidupan kami mau datang menghampiri Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Roh Kudus pimpin dan tuntun kami, mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hari hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Allah, untuk tetap beriman dan berpengharapan sungguh kepadamu ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan buat kita di pagi hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang akan mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Adalah pujian bagi Kristus Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini dengan judul Gereja yang hidup dalam tantangan. Hidup ini selalu memberi banyak pilihan dan mengharuskan kita memilih dengan tepat. Sebab setiap pilihan pastilah ada akibatnya, baik ataupun buruk. Terkadang demi kebaikan bersama dihalalkan segala cara ataupun kompromi dengan meniadakan standar kebenaran, dengan mengatakan yang penting semua senang dan merasa puas. Kita boleh menerima keputusan ini dengan kesepakatan bersama, ataupun kadang orang mengatakan yang penting Bapak senang, kemudian kita mengadakan kesepakatan bersama. Walaupun hal itu salah, tetapi kita pun tetap melakukannya.
Kendati hidup ini memberi banyak pilihan, orang percaya harus memberi jawaban yang tegas dan tepat. Sebab hidup ini adalah kesempatan dan janganlah disia-siakan. Untuk itu bagian firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini, mengajarkan kita sebagai gereja yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, mengaku dengan sungguh bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat, sebagaimana terdapat dalam Roma 3 ayatnya yang ke-28. Keselamatan manusia itu datang sebagai anugerah dari kasih karunia Allah yang besar. Tetapi anugerah keselamatan itu hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman. Dan iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang mutlak untuk menanggapi keselamatan itu sendiri. Iman bukan saja sesuatu pengakuan tentang Kristus, tentang tindakan yang muncul dari hati seorang yang percaya dan ingin mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dalam suratnya ini, Yohanes tidak saja bermaksud untuk menyangkal doktrin dan etika yang salah dari para guru-guru palsu. Tetapi ia juga menasehati anak-anak rohaninya agar mengejar kehidupan dalam persekutuan yang kudus dengan Allah, dalam kebenaran, sukacita, dan kepastian hidup yang kekal. Melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah, hubungan antara kepercayaan dan perilaku yang sangat erat dalam surat Yohanes ini, maksudnya ialah bahwa kepercayaan kepada Kristus haruslah diikuti dengan kelakuan atau tingkah hidup setiap hari. Di dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan bahwa percaya kepada Kristus merupakan dasar dari persekutuan kita, secara khusus di pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Yohanes memberi gambaran kenyataan kepada seorang Kristen yang beriman kepada Kristus, tetapi juga harus dibuktikan oleh perilaku hidup sehari-hari. Di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga dijelaskan sebagaimana orang-orang yang dilahirkan secara rohani, kita mengasihi saudara seiman. Iman yang sejati akan terungkap dalam rasa syukur dan kasih Bapa kepada Yesus Kristus, Putranya yang memberikan iman dan kasih yang tidak bisa dipisahkan. Karena pada saat kita lahir dari Allah, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita masing-masing. Di dalam Roma 5 ayatnya yang kelima, orang yang mengasihi Allah pasti juga mengasihi anak-anaknya. Dan orang yang mengasihi anak-anaknya pastilah juga mengasihi Allah. Yohanes menasihati kita untuk mengasihi dan memperhatikan sesama kita dan berusaha untuk memajukan kesejahteraan mereka. Ada sikap peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yohanes tidak berbicara tentang itikat atau niat baik dari seseorang saja, tetapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Yohanes mendorong kita untuk memperhatikan kasih kepada sesama, saudara-saudara seiman, oleh karena 3 alasan. Yang pertama, kasih Allah. Kasih adalah sifat Allah itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Yang dinyatakan dengan mengurniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Itulah yang diperingati dalam peristiwa Paskah beberapa waktu yang lalu. Kita mengambil bagian dalam sifatnya, maka kita yang sudah mengasihi, mengalami kasih dan pengampunan dan pertolongannya, wajib juga untuk
mengalami atau mengasihi orang lain, menolong orang lain, meskipun kita harus berkorban secara pribadi, secara finansial, tetapi juga secara emosional dalam perilaku kita, perhatian kita dan kepedulian kita kepada sesama kita. Dan yang kedua, oleh karena sebab Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih dan pengampunan serta pertolongannya wajib juga untuk menolong orang lain meskipun ada harga yang harus kita bayar. Yang ketiga, jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-12. Kasih orang yang percaya kepada sesama, saudara-saudara seiman, harus tunduk dan diatur serta dikendalikan oleh kasih dan pengabdian yang sungguh kepada Allah itu sendiri. Di ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima dijelaskan bahwa sebagai orang yang percaya kita hidup berkemenangan, mentaati perintah untuk dapat mengasihi sesama dan saudara, dimungkinkan dengan kemenangan yang sudah diperoleh setiap orang Kristen di atas dunia ini. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia tersebut adalah iman. Mengenai hal iman, dalam perjanjian baru memberikan pengertian tentang iman yang meliputi 4 unsur. Yang pertama adalah iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang telah tersalib dan bangkit bagi kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan juga yang meliputi percaya dengan sepenuh hati dan menyerahkan seluruh kehendak kita dan mengabdikan diri secara mutlak kepada Yesus Kristus. Iman yang meliputi pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dengan penyesalan yang sungguh dan mendalam dan berbalik kepada Allah melalui Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan selalu merupakan iman yang membawa kepada pertobatan. Yang kedua, iman yang termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dalam firman-Nya diterapkan lewat cara hidup kita. Bukan hanya berkata-kata, tetapi mampu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Dengan kuasa dan karya Roh Kudus, lewat pengakuan kita, pertobatan kita menjadi orang yang dibaharui di dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, iman meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap dalam kepercayaan lewat kasih, rasa syukur, dan juga kesetiaan yang sungguh lewat ketaatan kita kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, perlu kita ingat bahwa tugas dari gereja sebagai